Hal yang mendasari adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ketika membicarakan sesuatu dalam Al-Quran itu tidak bisa jadi global di satu tempat dan tafsil di tempat lain. Bisa jadi global di satu ayat, dijelaskan lebih detail di ayat yang lainnya. Maka kalau kita beranggapan bahwa Quran terlalu global, itu barangkali kita yang kurang piknik ya, kurang serius mendalami Al-Quran ini. Baik, di Al-Quran ada banyak pembicaraan tentang keluarga, dan ini harusnya menjadi porsi perhatian kita. Kenapa Al-Quran membicarakan banyak keluarga, dan itu tentu bukan tanpa makna ketika diulang di beberapa tempat ya. Ada orang-orang biasa, ada orang yang tokoh, bahkan ada yang budak, namun semuanya mempunyai manzilah tersendiri dalam Al-Quran sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tidak boleh berkecil hati bahwa kita keluarga biasa tidak mungkin jadi istimewa ya. Bahkan ketika membuka surat At-Tahrim, di sana Allah Subhanahu wa ta'ala komplit membicarakan tipe keluarga ya. Dimulai dari panggilan kepada Nabi tercintanya, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi maradata azwajik ya. Itu teguran kepada Nabi karena ada masalah dalam rumah tangga Nabi saat itu ya. Nah kemudian yang unik itu diurai di depan, kemudian ada solusi di tengah, di akhir dikasih contoh tipe-tipe keluarga. Ada berapa tipe Pak di ayat itu? 3 ya. Allah sebutkan daraballahu masalan lilladzina kafaru lilladzina amanu ra'ada Fir'aun, itu yang kedua. Yang pertama daraballahu masalan lilladzina kafarum ra'atan nuh wa ra'atan lut. Allah kasih tamsil untuk kita ya, untuk pelajaran bagi orang-orang kafir juga, bahwa ada keluarga pertama yaitu tipe keluarga Nuh dan keluarga Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhanatahuma. Ini keluarga ini spesial Pak. Kepala rumah tangganya manusia terpilih ya, Nuh dan Lut, tetapi pendampingnya orang-orang yang tidak seirama, yaitu fakhanatahuma. Kedua istrinya itu berkhianat kepada suami, dan dijelaskan dalam tafsir pengkhianatan itu bukan urusan ranjang, tidak ada istri Nabi yang selingkuh, tapi urusan dakwah yang tidak mengikuti seruan suaminya. Adakah dampak dari keluarga yang tidak sevisi ini? Ada. Apa dampaknya? Lahirlah putra yang tidak sesuai dengan harapan kepala rumah tangga ayah. Siapa itu? Kan'an ya. Ini kisahnya panjang disebutkan oleh Allah sampai ketika Nabi Nuh alaihi salam ya, sudah bahteranya sudah mulai dipasang layarnya ya, air sudah mulai turun dengan deras dari atas, dari bawah, kanan, kiri. Kemudian yang dicari-cari masih belum ketemu. Ternyata Nuh mencari anaknya ya. Anaknya dilihat sedang lari ke bukit, dipanggil oleh ayahnya ya. Diskusinya dalam Al-Quran diabadikan, ya bunayyarkam ma'ana, kan anak kesini, naik ke bahtera bersama ayah. Apa jawaban anak durhaka itu? Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma'. Enggak Pak, saya mau naik ke bukit, pasti airnya enggak sampai menyentuh bukit yang tinggi itu. La asimal yauma, hari ini enggak ada yang selamat nak ya, kecuali yang naik bahtera ini. Maka la wahala bainahumal mauju ya, keduanya dihalangi oleh ombak. Jadi putra yang digadang-gadang jadi penerus kebanggaan keluarga itu digulung ombak di depan mata kepala rumah tangga yang
yang soleh ini. Sedihnya luar biasa ketika bahtera sudah air sudah surut, kapal sudah mendarat di Bukit Judi, maka Nuh menangisi kesedihan yang luar biasa, menangisi anaknya sampai Allah katakan innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Ya, itu pelajaran Pak, bahwa kalau tidak seirama itu rumah tangga itu ada yang jadi korban. Siapa? Anaknya. Ya. Sebaliknya yang berikutnya Allah kasih tamsil. Ya. Ini keluarga yang kebalikan. Keluarga ini keluarga istrinya yang solehah, tapi diuji oleh Allah dengan suami yang durjana. Siapa? Fir'aun, suami dari Asiyah binti Muzahim. Apa yang terjadi dalam rumah tangga itu? Kali ini yang menderita siapa? Ya, kalau suami durjana, siapa yang menderita? Berarti ini nggak ada yang durjana, karena nggak ada yang istri gitu ya. Ya itu. Biasanya korban itu suaranya paling kenceng ya. Berarti nggak ada yang korban ini. Ya, alhamdulillah. Maka ketika itu Asiyah binti Muzahim menderita luar biasa. Makanya tidak ada surga di rumahnya. Dia berdoa sepanjang malam, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Wa najini min Fir'aun, dan selamatkan saya dari kekejaman Fir'aun. Ya. Jadi sudah istri itu doanya, ya Allah jauhkan saya dari kejahatan suami. Itu bisa membayangkan hari-hari di neraka ya rumahnya itu. Jadi sampean jenengan itu pas berangkat kerja, kok istrinya di rumah doanya, ya Allah muga-muga bojoku ora bali-bali gitu ya. Ya. Nah, ada yang begitu tuh berarti dievaluasi ini ya, kekejaman model apa yang terjadi di rumah tangga itu, menderita ya. Dan Masya Allah, meskipun Allah kasih hiburan untuk keluarga itu, untuk Asiyah khususnya, dengan pemeliharaan Musa alaihissalam kelak ya. Nah, itu yang tidak ideal ditutup dengan keluarga ideal. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan keluarga-keluarga itu ditutup kisahnya dengan keluarga yang terbaik, yaitu keluarga Imran. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran. Ya. Ini keluarga bukan nabi, bukan rasul, tapi istimewa sekali. Kenapa? Itu dijadikan oleh Allah sebagai satu-satunya keluarga yang dijadikan judul Al-Quran. Ya. Ada banyak nabi Pak, jadi judul surat. Surat Nuh, Ibrahim, apalagi Yunus, Yusuf, Hud. Tapi nggak ada Alu Yusuf, Alu Hud, Alu Ibrahim. Ya, nggak ada Alu Muhammad. Yang ada Ali Imran. Ini tentunya menarik untuk kita kaji. Kenapa keluarga yang sederhana ini, ya, bukan nabi, bukan rasul, namun justru dijadikan contoh keluarga yang ideal. Ya. Maka jawabannya di mana? Jawabannya ternyata punya visi yang hebat keluarga ini. Nah, maka kita mengkaji visi keluarga muslim pada pagi hari ini. Tentunya kita mengacu kepada Al-Quran ketika bicara masalah keluarga, dan kita tidak bergeser keyakinan kita bahwa sejarah baik urusan keluarga itu berpola. Ya, sepakat enggak ini? Jadi ada yang menarik ketika Dr. Ragib As-Sirjani, beliau ketika menjelaskan firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu nudawiluha, kami putarkan di antara manusia. Ya. Ternyata beliau mengamati bahwa sejarah itu berpola. Ya. Itu sama. Mau bicara masalah negeri-negeri Islam, negeri-negeri kafir, itu polanya sama, bahwa kemenangan itu ketika polanya adalah di sana terjadi keadilan dalam hal hukum, dalam hal hak dan kewajiban. Di sana pendidikan diberikan porsi lebih. Ya. Dan sebaliknya, kehancuran atau kebinasaan itu polanya sama, selalu mengulang. Nah,
negara ketika sudah tidak adil, sudah zalim, bahkan kalau Romawi itu disebutkan oleh beliau, ketika pajak sudah melambung, itu berarti diambang kehancuran. Tidak tahu negeri antum termasuk yang dipajaki apa enggak ini? Ya. Sepeda dipajaki ya. Ya. Ini berarti tanda-tanda apa ini? Kalau sejarahnya polanya begitu, ya. Dan sama ketika pendidikan itu bukan lagi sebuah prioritas. Nah, ini makanya menarik sekali. Ini khusus kepada orang tua yang sudah menitipkan pendidikannya di Kutab. Ini semoga ikhtiar yang Allah ridhoi, karena kita ingin menghidupkan sesuatu yang sudah pernah jaya kemudian tertimbun. Jadi tertimbun itu berarti aslinya itu milik kaum muslimin, kemudian tertimbun dan ada yang menghidupkan, dan inilah kekayaan Islam. Maka al-hikmatu dhalatul mu'min, kata ada yang mengatakan bahwa hikmah kebaikan itu milik orang beriman yang hilang. Ya. Nah, apa visi besar keluarga muslim? Yang pertama tentu kita bisa simak penjelasan Allah dalam Al-Quran di surat At-Tur ya, ayat 21. Ini ketika kita bicara visi, saya terjemahkan sederhana, visi itu apa berarti ya? Kalau Kutab Abdurrahman bin Auf, apa visinya? Apa visinya? Nah, ini nyekolah kan asal sekolah gitu. Apa visinya? Gemilang di semua usia, atau gemilang di usia muda, apa? Tidak ngerti ya. Ya jelas visi itu ya sesuatu harapan besar, ya target utama itu visi. Kalau misi itu cara mencapai visi nantinya ya. Maka visi keluarga muslim tentu harapan besarnya adalah sebagaimana Allah ajarkan kepada kita, surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Mimpi besarnya keluarga muslim itu adalah kelak ingin ngumpul lagi di surga. Nah, ini berarti visi utama, Pak. Jadi aktivitas apapun di rumah itu tidak jauh dari upaya bagaimana bapak, anak, ibu, istri semua mengupayakan besok ketemu lagi di surga. Maka syaratnya sudah aku sebutkan ya, biimanin ya, karena dibingkai dengan apa? Iman ya. Ini makanya Yakub ini ayah yang soleh, ayah dari Nabi siapa? Yusuf alaihi salam ya. Nanti belajar tentang keluarga juga dari keluarga Yakub, terutama yang anaknya banyak, itu penting itu bagaimana Nabi Yusuf itu diuji karena kecintaan ayah yang sangat kepada beliau ya. Jadi Nabi Yusuf itu dimanapun berada itu ujiannya cinta, Pak ya. Di rumah ya, saudaranya berapa beliau? 11. Karena mimpinya begitu kan, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, saya mimpi melihat 11 bintang, ada rembulan, ada matahari, semuanya sujud kepadaku. Bapaknya langsung tahu ini akan jadi anak hebat di kemudian hari. 11 bintang itu saudara-saudaranya, rembulan ibunya, matahari ayahnya. Kelak akan memberikan penghormatan kepada Yusuf. Langsung bapaknya ngomong, la taksusruyaka ala ikhwatika fayakidulaka kaita. Ojo critakne karo kangmasmu, bahaya ya, nanti iri semuanya itu ya. Jadi ternyata tidak bisa, Pak. Kecintaan Yakub itu luar biasa dan itu menimbulkan kecemburuan. Nah, cemburu-cemburu buta ini tidak sekedar bagaimana memalingkan, bagaimana agar Yusuf ini hilang, perlu dibunuh begitu. Cuma masih ada yang waras, saudaranya ngomong jangan dibunuh, kita
buang saja. Dibuang, ditemukan seorang musafir, dijual di pasar Bunda, dibeli oleh tuan kaya raya, dijadikan pelayan. Ujiannya lagi-lagi cinta. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, dalam Al-Quran Yusuf ayat 24 itu. Jadi ujian lagi-lagi cinta, ya. Nah, ini kalau punya banyak anak perlu belajar kisah surat Yusuf, nanti kita kaji kenapa perlu, dan itu harus, Pak. Banyak kisah tapi Allah kasih stempel satu, nahnu nakussu alaika ahsanal qasas, yang akan kuberikan kepadamu ini kisah yang terbaik, ya. Ahsan itu yang terbaik. Kembali ke tadi, ya, maka visi keluarga muslim bagaimana bisa berkumpul di surga. Yakub diabadikan di surat Al-Baqarah, ya, mungkin 2 lembar terakhir sebelum juz pertama itu. Am kuntum syuhada id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya. Apakah kalian menjadi saksi, menyaksikan ketika Yakub sedang sakaratul maut, dia kumpulkan anak-anaknya, ditanya satu persatu, ma ta'buduna min ba'di. Besok kalau bapak sudah tidak ada, siapa yang kalian sembah? Ya. Jadi ini Masya Allah, ayah yang tanggung jawab itu sampai begitu. Ayah anaknya sudah dikumpul semua, ditanya satu persatu, bapak mati ijik sholat pura, ijik ngaji pura, ijik talim enggak, ya. Begitu sudah banyak, na'budu ilahakan, kami insya Allah tetap menyembah Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Ishak, ya, Ismail, ya, dan kami tetap menjadi seorang muslim. Nah, ini artinya apa? Iman itu sesuatu yang harus senantiasa dirawat agar tetap melekat sampai Allah mengambil kita. Nah, ini. Maka aktivitas surga itu menjadi aktivitas di rumah. Nah, ini yang tidak boleh, Pak. Kita ini mengajarkan anak takut kecuali hanya kepada Allah yang boleh. Jadi pendidikan, mohon maaf kritikan nih, kalau anak bicara kotor kemudian kita mengancam, tak laporkan Ustadzah ke Ustadz, ya, ya, anteng Ustadz teko, ya, ya, jangan bicara apa, kamu jangan begitu sama temenmu, tak laporkan bapakmu. Biasanya kan takutnya sama bapak, ya, karena bapak itu biasanya iya, ringan tangan suka membantu, ya. Ya. Nah, itu bukan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu yang selalu menanamkan muraqabatullah, maka mengkaitkan dengan apa? Surga, ya, mengaitkan dengan neraka untuk sesuatu itu. Dan ini ajaran Nabi, ya. Ada kisah, ada anak muda ini tadinya tahajudnya nggak rutin. Namanya siapa? Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar. Satu hari dia tidur di masjid, Pak. Ketika tidur di masjid, ya, tidurnya tengkurap. Nah, tidur tengkurap itu tidurnya penghuni neraka, ya. Kok bisa? Apa sudah pernah lihat neraka gitu? Ojo tiru-tiru wong ora duwe akidah, ya. 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 Ini urusannya urusan keyakinan, ya. Kita ini apa yang Allah kabarkan di Al-Quran kita percaya, Nabi sampaikan dalam hadis kita percaya, hadisnya sahih itu, ya. Ketika itu dibangunkan Nabi, ternyata ditanya, kenapa kamu nggak tahajud, ya. Dia malam itu tidur gelisah, nggak tenang, ya. Kenapa? Dia tidur malam itu mimpi dibawa malaikat mau dimasukkan ke neraka, sudah di tepian itu. Tiba-tiba bangun. Nah, yang bangun kan Nabi. Ya mungkin andaikan nggak dibangunkan, wah mungkin, ya. Ya, dibangunkan oleh Nabi. Abdullah nggak sempat cerita, dia cerita sama Hafsah, kakaknya, ya, sama Hafsah cerita. Apa ceritanya itu? Ya, saya tadi malam malu dibangunkan sama Nabi, tidur kebablasan sampai subuh, ya.
Nah, apa kata Nabi? Beliau tidak menyampaikan apa-apa, hanya bangunkan. Loh, kamu kok nggak tahajud kenapa? Gitu. Kok nggak bangun malam kenapa? Dia cerita sama Hafsah, tadi malam saya itu mimpi buruk begini-begini, ya, sampai saya ketakutan. Hafsah cerita ke Nabi, ya. Apa kata Rasulullah? Beliau komentar sedikit, tapi ini jadi pemicu untuk Abdullah bin Umar. Nikmar rajuli Abdullah idza qauman laila. Ya, sebaik-baik, sehebat-hebat anak muda itu Abdullah bin Umar, andaikan tadi malam dia sholat tahajud. Ya. Itu kata Abdullah bin Umar, sejak Nabi bersabda itu beliau tidak pernah melewatkan satu malam pun tidak ada sholat tahajud, Pak. Ya. Jadi bagi orang soleh itu nasihat yang sederhana itu begitu dicerna sehingga menginspirasi, nggak tahajud itu. Ya, jadi nggak gayanya dibel, digebuki, bangun itu ya. Itu berarti belum terbentuk karakter penghuni surga. Salah satunya adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun, ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Untuk penghuni surga cirinya suka bangun malam, zikir di akhir malam, pas waktu sahur itu istighfar kepada Allah, ya. Nah, kembali ke tadi, maka bagaimana aktivitas keluarga inilah ini. Jadi selain mendekatkan kepada surga, berarti visi kedua ini kebalikannya, menjauhkan keluarga dari api neraka. Ini yang harus dijadikan pegangan keluarga ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Nah, ini tentunya para bapak. Ini juga yang melandasi ulama berpendapat, termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau ada kerusakan di rumah tangga, penyebab utamanya adalah bapak ibu, ya, bapak ya pak, ya, karena ku anfusakum wa ahlikum naron, itu di pundak kita. Lalu kita ini menjaga beban agar selamat dari neraka sudah susah, Allah kasih beban lagi wa ahlikum, dan keluargamu. Memang begitu, ya. Makanya ini yang membuat Nabi itu Masya Allah, ya, semua sisinya adalah keteladanan yang luar biasa, ya. Sudah ada yang jadi kakek? Sudah, ya, ya, sudah belajar menjadi kakek yang baik dengan Rasulullah, ya. Karena kakek itu konon tempat kembali yang paling nyaman bagi cucu, betul ya. Jadi kalau sama orang tua banyak aturan, sama mbah itu semuanya los, ya. Boleh ya, betul pak, ya. Ini katanya yang menyebabkan Nabi sama mbahnya cukup 2 tahun pak, ya, nggak boleh lama-lama sama kakek itu, ya. Ya. Loh, ini ada hikmahnya semua. Kenapa Nabi sama kakeknya cuma 2 tahun, usia 6 sampai 8 tahun? Syekh As-Solabi menyebutkan karena memang ada pelajaran berharga agar tidak ada ketergantungan yang kuat dengan kakek. Luna sama kakek itu semua dimanja, boleh. Begitu katanya, karena belum pernah jadi kakek, ya. Ya. Tapi kakek yang hebat salah satunya adalah Abdul Muthalib, ya. Kakek hebat itu Abdul Muthalib itu, ya. Ini Masya Allah, selalu bicaranya adalah tentang masa depan, kebaikan-kebaikan. Saya cerita sedikit, ya. Abdul Muthalib ini disebut di buku-buku sirah. Abdul Muthalib itu punya kebiasaan setiap pagi dia duduk di depan Ka'bah, ya, ditunggu sama putra-putranya dan tokoh-tokoh, karena orang paling mulia, dimuliakan Abdul Muthalib. Itu sejak zaman Abrahah itu Abdul Muthalib tokoh utama di Quraisy. Dia duduk di situ, ada dipan khusus milik Abdul Muthalib, ya. Tidak ada yang berani duduk di situ, anaknya, cucunya, ya. Satu hari Muhammad masih kecil itu duduk di kursi itu. Kemudian saking takutnya pamannya tuh mau diangkat, dipindah. Nek Abdul Muthalib duko itu bisa kacau mungkin, ya. Ya, mau dipindah itu. Apa kata Abdul Muthalib? Ya, amma ibni hadza fata'hu. Khusus cucuku ini biarkan dia. Dia duduk di kursinya orang besar karena dia kelak akan jadi orang
besar. Itu loh Mbah, itu loh. Doanya, lantunannya adalah semua tentang kebaikan-kebaikan dan harapan. Ya. Itu menginspirasi betul itu Abdul Muthalib itu. Itu dilakukan Nabi. Rasul itu kalau lewat di depan anak kecil, satu hari beliau lewat di depan anak kecil sedang meruncingi anak panah. Nah, ini Pak. Ini termasuk olahraga sunnah ya, yang hari ini sudah mulai banyak dilaksanakan di beberapa tempat ya, baik komunitas hijrah, sekolah dan lain sebagainya. Apa kata Rasul begitu memotivasi anak-anak kecil itu? Irmu, melemparlah, memanahlah. Sesungguhnya kakek kalian pemanah yang hebat. Siapa yang dimaksud? Ismail alaihi salam. Nabi Ismail itu ditekani Ibrahim 2-3 kali itu pas berburu dengan panahnya. Nah, ini pengikut Ismail bukan? Dua panah enggak? Ya. Rasulullah SAW itu mengingatkan, nek sudah punya panah hati-hati ya. Man ta'allama ramya summa tarakahu faqad asa Abul Qasim, kata Nabi ya. Ya, man alima ramya ya, siapa yang mengetahui ilmu memanah, melempar kemudian dia tinggalkan panahnya, itu dia telah bermaksiat kepada Rasulullah. Ya. Berarti mumpung durung satu ya. Menurut kenangan zaman ini bukan begitu cara memahaminya ya. Jadi justru termotivasi untuk memiliki dan dipertahankan. Ya. Rasul begitu selalu mengingatkan tentang kehebatan. Nah, ini yang orang menyebut katanya hasab. Hasab itu ya apa, kehebatan keluarga itu apa begitu. Ada yang berdagang, ada yang dermawan, luar biasa. Kembali ke tadi, maka Rasul itu kakek yang luar biasa. Abu Hurairah menceritakan satu hari ketika Nabi sedang di masjid, ada orang memberikan kurma sedekahnya, ditaruh di satu tiang masjid. Karena Hasan ya ini masih kecil, dia ketika itu merangkak dan mengambil kurma tanpa pengetahuan. Nabi tahu-tahu itu pas manggul Husain, tiba-tiba ngecas. Nah, ngecas di baunya Nabi, itu di pipinya Nabi, ces gitu. Nabi langsung curiga. Biasanya anak kecil itu kalau ngecas dia sedang ngemut sesuatu. Ya. Ternyata betul, Husain diambil, suruh buka mulutnya, ada kurma di dalamnya. Ya. Nabi langsung mengatakan, buang nak, buang. Malah mau dilek sama Hasan ini ya. Kemudian tangan Nabi sampai dimasukkan ke rongga mulutnya dan kedapatan. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, ketahuilah nak bahwa keluarga Muhammad haram makan harta sedekah. Ya. Sampai segitunya Pak. Ini bukan masalah bocah cilik ora apa-apa. Ya, tetangga sedang berbuah lebat mangganya. Ya, tiba-tiba segerombolan anak kecil sedang main-main dan mengambil mangga itu. Ya, termasuk ada anak kita. Ya, kita biarkan dengan ungkapan cilik ora apa-apa, atau kita yakin dengan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naran, karena itu bagian tanggung jawab seorang ayah. Ya. Ini jadi visi besar keluarga muslim, bagaimana keluarga itu aktivitasnya dijauhkan dari api neraka. Maka kita juga melihat bagaimana para ulama salaf, dan ini juga kalau bicara masalah rezeki halal haram, ini masya Allah Rasulullah SAW bicara masalah halal dan haram, beliau menjelaskan dalam banyak hadis ya. Ketika bicara masalah halal haram diawali dengan bicara hukum, diakhiri dengan dampak atau akibat ya. Nabi bicara al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat ya. Kemudian beliau juga mengakhiri dengan ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau yang segumpal baik semua menjadi baik, kalau segumpalnya buruk semua menjadi buruk. Alla wahya al-qalbu, itu adalah hati ya. Jadi
salafus soleh itu keberkahan salah satunya sehingga lahir keluarga yang penyejuk mata, istri yang taat, anak yang soleh-soleha, salah satunya adalah dari keberkahan hartanya. Nah, ini berarti tugas siapa, Pak? Para ayah untuk mengupayakan tidak ada yang masuk ke rumah kecuali halal. Jadi asbab nuzul surat At-Tahrim itu karena satu hari ada kecemburuan di rumah tangga Nabi. Ya, ini karena istrinya lebih dari satu, potensi terjadi. Ya. Ada kebiasaan Nabi, dan ini diceritakan oleh Aisyah, Nabi itu kalau sore hari itu semua pintu istri kamarnya diketuk, sekedar masuk, mengucapkan doa-doa, kemudian pindah ke istri kedua, ketiga. Istri terakhir itu istri yang tempat bermalam, dan itu setiap hari begitu, Pak. Ya, didoakan. Ya. Ada kebiasaan Nabi yang agak lama itu di kamarnya siapa? Ya, Zainab. Zainab itu masya Allah, beliau setiap Nabi masuk kamar sudah sedia apa? Segelas nih, madu. Ya, karena tahu Nabi sukanya itu madu, kalau enggak minyak wangi, Rasul sangat suka. Akhirnya di kamar Zainab itu agak lama, dan itu menimbulkan kecemburuan. Siapa yang cemburu? Masih muda tentunya. Hafsah sama Aisyah. Ketika sedang cemburu itu keduanya sepakat, ya, mau nyindir Nabi. Rasulullah itu pekanya luar biasa sama istrinya, ya. Aisyah atau Hafsah ngomong, nanti kalau Nabi masuk kamar kita setelah dari kamarnya Zainab, kita sepakat tutup hidung. Ya. Nah, begitu Nabi masuk benar ke salah satu kamar duanya itu, nutup hidung dan mengatakan, saya mencium bau maghfir. Ya, maghfir itu pokoknya kayak kita apa ya? Iki kok ambut jengkol pepete gitu ya. Pokoknya nggak enak baunya itu ya. Nabi itu kroso. Wah, ini berarti istriku cemburu ini. Ya. Nabi itu, Pak, nggak perlu bahasa langsung ya, cemburu ya. Tahu itu. Aisyah pernah pas jatahnya Aisyah, tiba-tiba ada istri lain nyuruh ya budak ngasih bubur, Pak. Sama Aisyah langsung ditampel ya, biar sak piring-piringnya itu. Ya, kata Nabi cuma ngomong, ibumu sedang cemburu, ya, itu segera dibersihkan, yang tumpah segera dilap, piringnya dirapikan. Kemudian ngomong sama Aisyah, kamu wajib ganti piring yang kamu pecahkan. Itu tok, Pak, Rasulullah. Tidak kemudian nambah-nambahi panas itu ya. Ya, ini teladan semua ke rumah tangga Nabi. Lah gara-gara itu Nabi kemudian bersumpah, wallahi kalau kalian tidak suka tadi saya itu minum madu, tentunya nggak bau, tapi kalau kalian nggak suka saya minum madu di kamar Zainab, wallahi mulai hari ini haram saya minum madu. Itu sumpahnya Nabi. Allah langsung kasih teguran, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Nabi, mengapa kau haramkan yang Allah halalkan? Tabtagi mardota azwajik. Apa gara-gara ingin menyenangkan hati istrimu? Ya. Nah, ternyata, Pak, banyak para ayah yang jatuh dalam perbuatan dosa haram gara-gara tuntutan istri. Bukan bapak di sini, bapak di berbagai tempat itu ya. Ya. Pak, kita berumah tangga sudah 20 tahun, sudah hampir mantu, mosok rumah masih ngontrak terus. Ya. Cobalah Pak ambil KPR itu, ya, bunganya ringan ya, bisa 25 tahun nyicilnya itu ya. Ini jatuhlah akhirnya dalam sesuatu yang tadinya tidak ada pikiran sama sekali. Tiap hari mau tidur bicaranya itu, bangun tidur itu ya, diingatkan terus, akhirnya bapaknya terpaksa ngambil. Nah,
Itu contoh yang tidak ada, tentunya mengada-ada ya. Tapi kalau terjadi ini berarti apa yang terjadi di rumah tangga itu betul, bahwa terkadang tuntutan istri itu lebih ya menjadikan suami untuk mengambil sesuatu yang dilarang agama. Makanya Nabi bersabda kepada para wanita, ya, wahai para wanita, bersedekahlah. Saya melihat kalian itu paling banyak menghuni neraka, atau penghuni neraka itu paling banyak dari kalangan wanita. Mengapa ya Rasulullah? Apakah karena kami kufur kepada Allah? Bukan, tapi karena kalian tidak mensyukuri pemberian suami ya. Jadi mendidik wanita itu hanya 4 kata Nabi. Simple ya. Idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau anak perempuan itu sudah rajin sholat 5 waktunya, wa shomat syahroha, dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, tidak diserahkan kepada yang bukan haknya. Yang terakhir, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, kilat laha, dikatakan untuknya, masuklah ke surga dari pintu manapun kamu mau. Oh, gampang enggak Pak? 4 tok loh Pak ya. Sudah bisa 5 waktu, puasa wajib. Nah, yang berat ini yang kedua ini ya. Ketiga ini, jaga kehormatan diri dan taat sama suami ya. Jadi tugasnya 1 tok wanita itu ya, taat sama suami, hanya itu. Tapi Masya Allah Pak, beratnya luar biasa itu ya. Apalagi menghadapi suami yang penuh permintaan ya, ya. Mangane kudu enak, padahal belonjone kurang ya. Ini kembali ke tadi, maka Masya Allah perlunya harmonisasi, sinkronisasi ya. Perihal neraka ini tentu menjadi sebuah pembicaraan terus. Makanya anak-anak kita ketika sudah mulai usia balik ya, itu mendudukannya bukan lagi dianggap sebagai anak kecil. Ini yang berbahaya. Makanya dalam Islam itu ada fase, itu namanya fase urutan atau tarbiyah. Maka Nabi bersabda ya, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkan anakmu sholat kalau usia sudah 7 tahun. Kelas berapa ini? Konuni 2, 1 ya, 1 2 ya. Kenapa Nabi perintahkan baru muru? Nah, berarti muru itu untuk membangun kebiasaan Pak. Maka anak kita ketika subuh sudah dibangunkan. Kalau laki-laki diajak ke masjid, kalau perempuan biar menemani ibunya di rumah, karena sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya. Wadribuhum wahum abna'u 10 sinin, dan pukul mereka kalau sudah usia 10 tahun. Loh, ini gak sederhana Pak. Anak kita kalau sudah masuk 10 tahun, yang perempuan mungkin 2 tahun lagi dia sudah akan haid. Dan kalau sudah haid, Islam menganggap itu sudah balik, tidak lagi berlaku rufi al-qalamu an salasatin ya. Jadi anak kita kalau sudah berbuat dosa, kesalahan itu sudah menjadi tanggung jawab anak itu ya. Makanya Islam itu mengenal balik itu kalau perempuan haid, kalau laki-laki mimpi basah. Tapi kalau di Indonesia balik itu berapa tahun? Dewasa itu berapa tahun? 18 tahun. Maka merokok tidak boleh di bawah 18 karena belum dewasa Pak ya. Akhirnya anak tawuran bunuh temennya, laki-laki menghamili tetangganya, kalau usianya di bawah 18 itu masih di bawah umur. Ini yang membuat rusaknya generasi karena nggak paham konsep ya. Dalam Islam tidak begitu. Anak haid perempuan dia sudah balik. Makanya Hafsah, makanya Asma ya, kata Aisyah ketika datang ke Nabi pakai pakaian yang tidak syar'i, Nabi menegur, ya Asma, wahai Asma, perempuan kalau sudah datang bulan tidak boleh nampak darinya kecuali hadza wa hadza, wajah dan kedua telapak tangan. Ini tarbiyah ya, menjauhkan dari api neraka. Selain masalah rizki ya,
ada hal-hal yang menyebabkan terkadang keluarga itu jatuh ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama, ya. Satu hal yang dianggap remeh adalah lisan, ya. Maka ada hikmah dari sebuah kisah, ya. Ada seorang tuan menginginkan yang terbaik dan menyuruh budaknya nyembelih kambing. Ketika itu dia pesan, tolong pilihkan bagian terbaik dari kambing itu. Apa Pak kira-kira jenengan yang disuruh yang diambilkan? Sambil, ya, karena kesukaan Nabi itu, ya. Ternyata budak itu mengambil lidah, ya, lidah kambing itu diambil, ya. Tuannya tidak bertanya alasannya. Kemudian dia pesan lagi, nyembelih lagi, ambilkan bagian terburuk dari hewan itu, ya. Ternyata yang diambil sama lisan, ya. Apa maknanya? Bahwa lisan itu sepakat dengan hadis Rasulullah SAW, aksaru ma yudkhilin nas an-naro al-famu wal farj. Ada dua anggota tubuh yang paling banyak menyeret manusia ke dalam neraka. Satu adalah mulut, yang kedua adalah farj, kemaluan. Memang mulut ini, maka kalau ada bahasa lidah tak bertulang, ya, sehingga pinter bersilat lidah, itu memang nyata bahwa banyak perbuatan-perbuatan yang terjadi karena urusan lisan sehingga jatuh ke dalam kemaksiatan yang besar, ya. Maka jangan remehkan urusan lisan, karena itu bisa menjadi petaka ketika tidak ditempatkan pada tempatnya. Yang terakhir, visi dari keluarga muslim adalah di surat Al-Furqan ayat ke-74. Ini doa ayah yang soleh, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Jadi doa soleh ini yang masya Allah tidak boleh berhenti, Pak. Boleh visi kita sering tidak bersama keluarga, tapi doa tidak boleh berhenti. Ada banyak contoh bagi keluarga-keluarga soleh. Ada ayah yang jarang ketemu anaknya, tapi anak jadi soleh. Bisa nggak itu, Pak? Bahkan hanya ketemu habis setelah istrinya melahirkan, ditempatkan di sebuah tempat yang jauh, tidak pernah dijenguk. Tiba-tiba jenguk pas sudah balaghul huluma, dia sudah beranjak dewasa, ya. Tiba-tiba pertemuan perdana itu pertemuan yang tidak happy ending, ya. Diduga tidak happy ending itu, karena malam itu bapaknya mimpi suruh nyembelih anaknya, ya. Siapa nama bapak itu? Ibrahim alaihissalam. Ada yang model didiknya kayak Nabi Ibrahim, ya. Ditinggal pergi sekian tahun, dijenguk sudah gede, dan diskusinya masya Allah. Kata Ibrahim, ini arafil manami anni adbahuka. Nah, bapak ngimpi suruh nyembelih kamu, ya. Fandur mata taro, menurutmu gimana? Apa kata Ismail? Kira-kira Pak, apa kata Ismail, Pak? Ya abatif al-matu'mar, Pak, monggo kalau itu perintahnya Allah kerjakan saja. Satajiduni insyaallah minas sabirin, saya insyaallah sabar. Loh, ini kalau bukan keberkahan doa-doa yang dilantunkan bapak yang jauh dari keluarga itu, tidak mungkin sosok anak yang jarang ketemu bapaknya sekali ketemu pengen nyembelih kok anaknya pasrah itu, ya. Ini Pak, jadi ada judul tulisan itu menjadi ayah kadang-kadang, ya. Kadang judul, kadang enggak. Ibrahim kan begitu, ya, judul sekali malah pengen nyembelih. Pamitan Pak, ya. Datang lagi Ibrahim sudah berkeluarga, Ismail sudah berkeluarga. Datang ke situ Ismail sudah nggak ada, pergi. Istrinya ditanya, ya, kemana suamimu? Suamiku sedang pergi berburu, bekerja, ya. Gimana rasanya jadi istrinya Ismail? Susah, ya. Hidup kami melarat, serba kekurangan,
ya, makan tidak pernah enak, pokoknya ngeluh semua. Ya sudah, nanti kalau suamimu pulang sampaikan salam dari saya untuk suamimu, dan pesanku satu, nanti sampaikan palang pintunya sudah rusak segera diganti. Ya. Ismail pulang, Pak, nanya, ada tamu tadi, Bu? Ada. Ya, siapa? Nggak cerita, nggak ngaku namanya, cuma dia nanya tentang kehidupan kita. Lah jawab apa? Tak jawab blokosuto toh. Apa anane ya? Memang kita susah. Ya, makan hanya ini terus ya, kehidupannya susah pokoknya. Ya. Terus pesennya apa? Pesennya salam untuk jenengan dan katanya palang pintunya rusak segera diganti. Apa kata Ismail? Tadi itu ayahku Ibrahim datang ke sini untuk nanyakan tentang keluarga kita, dan pesannya satu, ganti palang pintu itu adalah maksudnya saya suruh menceraikan kamu, tak balikin yang desa gitu ya. Dipulangkan, Pak. Ini Pak, bapak jarang ketemu anak, ketemu pertama pengen belah, ketemu kedua ngakon pegatan, Pak. Dituruti nggak itu? Dituruti, Masya Allah. Ternyata ini keberkahan dari doa-doa yang nggak pernah putus. Ibrahim itu Masya Allah betul, begitu menempatkan anaknya di sebuah lembah, istrinya di sebuah lembah, bekalnya hanya kurma dan sebotol air. Beliau nggak berani natap wajah anak istrinya, takut meneteskan air mata dan takut nggak tegel. Maka beliau langsung ditempatkan di situ, nggak ada pesan, nggak ditinggali ATM, nggak ditinggali apa Pak beras ya. Pesennya cuma nggak ada pesan apa-apa, nggak ngomong tenang Bu, sepekan lagi tak jemput tuh enggak ya. Hanya ngomongnya apa? Nggak ada pesan pokoknya, langsung pergi. Istrinya ya khawatir, dikejar Ibrahim. Ila aina anta dzahib ya Ibrahim, begitu riwayat Ibnu Abbas. Hendak kemana engkau Ibrahim? Nggak jawab Pak Ibrahim, dikejar terus sampai 3 kali pertanyaan. Istrinya berusaha menyimpulkan, Allahul ladzi amaraka bihadza ya Ibrahim, nopo jenengan diperintah Allah menempatkan saya dan anak kecil di lembah ini? Kata Ibrahim, naam, iya. Itu tahu Pak pesannya Pak, iya gitu ya. Apa kata Hajar? Idan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak bakal menelantarkan kami. Pulanglah ke tempatnya itu Pak. Ibrahim gak berani natap sampai jauh sekali. Setelah istrinya gak kelihatan, dia baru angkat tangannya. Doanya panjang di surat Ibrahim ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah sudah saya tempatkan sebagian anak turunku sesuai dengan perintahmu, biwadin, di lembah, ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tak bertuan. Doanya kemudian ya, beri mereka rizki, warzuqhum minas samarat, dari buah-buahan ya. Akhirnya keberkahan doa itu Pak, Mekah menjadi tumbuh tanaman ketika ditanam di sana ya. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan manusia itu condong kepada mereka. Ternyata betul, setelah ada air, ada musafir ngambil air, mereka baik hati kepada anak istri Nabi Ibrahim alaihi wassalam ya. Ini kisah ini menginspirasi kita tentunya bahwa ada senjata yang sangat dahsyat pengaruhnya, yaitu sebuah doa ya. Dan ini tidak hanya sekedar menginspirasi, tentunya dipraktekkan oleh para ulama salaf ya. Ada ayah yang soleh namanya Sa'id bin Musayyib. Ada yang menyebutkan beliau ini menantunya Abu Hurairah ya. Sa'id bin Musayyib ini punya kebiasaan unik ya. Beliau ini ulama besar yang disebutkan 40 tahun itu tidak pernah sholat melihat punggung jamaah di depannya. Berarti sholatnya di shaf pertama Pak ya. Jadi bukan 40 kali ya, karena ada sholat kan, man sholla arba'ina ya fi jama'atin ya, yudriku takbiratul ula. Itu ada hadis yang
juga membuat sebagian orang terinspirasi. Yang penting kecekel 40 hari begitu ya. Ini 40 tahun Pak, Sa'id bin Musayyib itu punya seorang putri yang dilamar oleh khalifah untuk putranya, ditolak mentah-mentah ya. Kebiasaannya adalah setiap malam beliau ketika sholat malam itu, begitu sudah bangun ambil air wudhu, beliau sempatkan menatap wajah putrinya dan berkata, "Nak, malam ini bapak akan panjangkan rokaatnya, semoga keberkahan sholat ini akan sampai untuk penjagaanmu." Itu terinspirasi dari surat Al-Kahfi Pak. Wa kana abuhuma solihan itu. Dan dua anak yatim ini ya, dan yatim yang rumahnya hampir ambruk ini kenapa dibangun, kenapa Musa sama Khidir diperintahkan untuk bangun rumah itu? Jawabannya kenapa? Wa kana abuhuma solihan, karena ini orang tuanya dulu orang tua yang solehah ya. Jadi Masya Allah, tidak ada yang sia-sia amal yang kita lakukan ini, semuanya kembali kepada kita dan anak keturunan kita ya. Ini walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, penyejuk mata ya. Yang jarang sekali adalah waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang susah ya Pak. Kita ini hari ini mencari pemimpin yang soleh itu, kata orang bagikan mencari jarum di jerami ya. Susahnya luar biasa. Bayangkan dengan hasil pendidikan Nabi di zaman dulu ya. Rasulullah SAW itu kalau mau memilih pemimpin itu ada yang membahasakan ibarat sambil mejamkan mata itu, begitu kecekel itu mesti yang terbaik ya. Ini yang muda, yang sudah matang usianya, ini orang terbaik semua. Maka betul ya, ternyata yang menarik itu adalah kepemimpinan itu hari ini menjadi sesuatu yang sangat langka ya. Orang boleh teriak-teriak ya, pemimpin dolim, pemimpin gak adil. Kira-kira kalau pemimpin yang dianggap dolim itu hari ini turun, siapa yang pantas menggantikan? Ya. Ini makanya harus dilatih, kemudian disiapkan. Waj'alna lil muttaqina imaman. Ini adalah kepemimpinan ya. Maka Masya Allah, kita perlu belajar sejarah itu dalam rangka mengkaji bagaimana mencetak generasi-generasi yang hebat itu. Pasti ada pola yang harus kita buka kembali dan pola itu dihidupkan kembali. Maka betul kalau Imam Malik mengatakan lan tasluh hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat akhir itu tidak bakal menjadi baik kalau mereka tidak mau mengambil ya, dan meniru apa yang dilakukan oleh para pendahulunya ya. Jadi sistemnya harus sama dengan sistem pendahulu kita, para salaf. Sumber rujukannya harus sama dengan sumber rujukan para pendahulu kita. Dan kualitas gurunya juga harus didekatkan dengan kualitas para pendahulu kita. Karena begitulah sejarah ya. Hasil didikannya sekualitas Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, semua hebat di bidangnya karena gurunya selevel Rasulullah ya. Maka kalau di zaman Ali ada yang mengeluh, kok sekarang zamannya nggak kayak zaman dulu ya, makin kacau ya. Apa kata Ali? Kok bandingkan dengan zaman dulu? Zaman Rasulullah itu gurunya sehebat Nabi, muridnya seperti saya. Nah sekarang gurunya seperti saya, muridnya seperti kalian itu ya. Jadi ini tentu memicu bagi kita untuk memantaskan diri. Maka begitulah yang dilakukan oleh para salaf. Memang Imam Bukhari contoh ya, hanya gara-gara gurunya sekarang yang ngecek ya, tulisanmu itu kok susah dibaca, kayak tulisannya ahli hadis saja gitu ya. Itu Pak, bagi beliau itu sebuah cambuk bagaimana harus betul-betul menjadi ahli hadis itu ya. Hanya nasihat yang dianggap angin lalu itu menginspirasi beliau
hari ini beliau terkenal ya, jelas tidak ada kitab di kolong langit ini yang lebih sahih dari Sahih Bukhari ya. Baik para ayah bunda, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Pada intinya kita berusaha membuka kembali ya, visi keluarga kita, sehingga kita akan mendapatkan mimpi yang sama. Satu, kelak berjumpa kembali di surga. Yang kedua, dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga, di dunia Allah rezekikan untuk kita istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Dan bonus terbesarnya adalah kelak menjadi pemimpin yang adil bagi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.